Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Mafirah Natik, NIM 1120001. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa Rasulullah SAW sampai dengan peradilan pada masa Turki Utsmani. Awal mula peradilan pada masa Rasulullah SAW setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul, mulailah beliau menyampaikan risalah dakwah kepada penduduk Mekah, terutama masalah akidah selama 13 tahun. Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah untuk melanjutkan risalah dakwahnya. Rasulullah SAW dijadikan sebagai pemimpin oleh masyarakat Madinah, baik umat Islam maupun non-Islam, sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama dan tuntutan syariah. Sumber hukum peradilan yang dipakai saat itu ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan ijtihad Rasulullah. Peran Rasulullah sendiri yaitu sebagai sumber segala hukum dan tata aturan sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum-hukum Allah dan menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan. Alat bukti yang digunakan yaitu bayyinah atau fakta kebenaran, saksi, firasat, sumpah, bukti tertulis, dan qur'ah atau undian. Sedangkan hakim yang diangkat oleh Rasulullah yaitu Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai gubernur dan hakim di Yaman, serta Attab bin Asad di Makkah. Yang kedua yaitu peradilan masa Khulafaur Rasyidin. Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin ini yang pertama yaitu adanya Abu Bakar As-Siddiq. Masa kekhalifahannya kurang lebih 2 tahun. Keadaan peradilan relatif sama dengan peradilan masa Rasulullah SAW karena disebabkan oleh terputusnya konsentrasi memerangi muslim yang murtad dan pembangkang yang tidak menunaikan zakat. Kekuasaan Islam pada masa itu belum terlalu luas. Jabatan hakim dipegang khalifah. Riwayat lain diserahkan kepada Umar bin Khattab. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Masa kekhalifahan kurang lebih selama 10 tahun. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, kekhalifahan digantikan oleh Umar bin Khattab. Pada pemerintahan Umar, kekuasaan Islam meluas, tugas pemerintahan beragam. Khalifah membatasi wewenang hakim khusus penyelesaian sengketa harta benda atau perdata, sementara perkara pidana terkait hukum qisas ditangani khalifah dan penguasa daerah. Adanya pengangkatan qadhi diawali oleh khalifah, namun pada akhirnya menunjuk gubernur untuk mengangkat qadhi yang belum ditunjuk khalifah. Hakim memutuskan perkara dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Jika keduanya tidak ada, mereka bertanya kepada fuqaha mujtahidin atau dengan ijtihad kolektif untuk permasalahan yang berhubungan dengan prinsip dasar bagi jamaah, dan ijtihad individu jika masalah khusus individu ataupun Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dustur atau piranti lunak peradilan. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, peradilan dilaksanakan pada sebuah gedung. Utsman mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, serta musyawarah dengan sahabat dalam menetapkan suatu hukum, memberikan surat khusus untuk qadhi agar mereka berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Mengangkat naib qadhi untuk membantu tugas hakim, memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal, mengangkat pejabat administrasi peradilan dan penyempurnaan administrasinya. Adapun hakim yang melanjutkan masa Umar diantaranya: yang pertama Abu Darda, kedua Syuraih, 3 Ali bin Abi Thalib, 4 Mu'az bin Jamal, 5 Abu Hurairah, 6 Abdurrahman bin Auf, 7 Zaid bin Sabit, 8 Umay bin Ka'ab. Sedangkan kelemahannya yaitu hanya melanjutkan sistem peradilan kekhalifahan sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpaskan secara tegas. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Masa kekhalifahan Ali mengikuti langkah khalifah sebelumnya, selalu berperan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya. Berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat, Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Ketika keluar dari Bashrah, beliau mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah dan Abdul Aswad ad-Du'ali
untuk menyusun kitab tentang dasar ilmu nawu. Ali memberikan petunjuk pengangkatan hakim pengangkatan orang yang dipandang utama bukan berpenghidupan sempit, harus wibawa, tidak tamak, berilmu luas, cerdas, dan daya kerja sempurna. Ali juga memberikan perhatian pada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan kitab-kitab peradilan, fikih, sejarah, seringkali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim. Peradilan Islam masa Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang menolak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah diawali oleh pemberontakan atau bughot. Setelah kematian Ali, kemudian Hasan menggantikan Ali, dan karena kejujuran dan kesetiaannya sekaligus karena Hasan tidak berambisi untuk menjadi pemimpin, maka akhirnya Hasan melakukan kesepakatan kepada Muawiyah. Peristiwa ini menjadi tonggak formal berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berkuasa selama 90 atau 91 tahun. Pusat pemerintahannya berada di Damaskus. Dipimpin oleh 14 khalifah. Dinasti Umayyah mengubah kebiasaan musyawarah dalam hal penggantian khalifah menjadi sistem monarki. Turun-temurun bentuk kekuasaan otoritas. Pemerintah mendirikan lembaga kehakiman yang diketahui oleh hakim. Hakim memutuskan perkara dengan ijtihad. Pendapat ulama atau qadhi tidak lagi dihormati pemerintah. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga peradilan figur khalifah yang pribadinya dinilai kotor. Tidak semua perkara peradilan menjadi wewenang hakim. Kewenangan hakim dibatasi. Eksekusi putusan hakim pun dilakukan oleh pemerintah. Pada dasarnya, hakim Bani Umayyah merupakan figur-figur yang adil. Para hakim bebas berijtihad. Hubungan hakim belum terbina. Qadhi sama dengan fatwa. Hukum berkembang melalui sentuhan ijtihad, penyelesaian perkara agama seperti perceraian dan lain-lain. Ciri khas hakim memutuskan perkara dengan ijtihad. Lembaga peradilan belum dikuasai penguasa, tidak ada diskriminasi, qadhi diangkat menjadi khalifah. Peradilan masa Bani Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama paman Nabi SAW yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibn Hashim. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentan waktu yang cukup panjang. Masa pemerintahan mencakup 5 abad, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Selama berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dalam perkembangannya, dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Adanya faktor eksternal dan internal yang menyebabkan mundurnya dinasti Abbasiyah. Adapun faktor internal, yang pertama, adanya persaingan tidak sehat antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Yang kedua, terjadinya perselisihan pendapat di antara kelompok pemikiran agama. Yang ada selanjutnya berkembang menjadi pertumpahan darah. Yang ketiga, munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Akhirnya, yang keempat, terjadinya kemerosotan tingkat perekonomian sebagai akibat dari pemberontakan politik. Sedangkan faktor eksternalnya, yang pertama yaitu berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan dalam beberapa gelombang. Kedua, pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin Hulagu Khan berhasil menjarah semua pusat-pusat kekuasaan maupun pusat ilmu, yaitu perpustakaan Baghdad. Peradilan masa Turki Utsmani. Bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani sebagai berikut. Yang pertama, peradilan syar'i. Lembaga peradilan yang tertua, sumber hukum materialnya adalah fikih Islami. Dua, peradilan campuran. Peradilan ini didirikan pada tahun 1875 yang sumber hukum materialnya adalah undang-undang asing. Tiga, peradilan ahli atau adat. Peradilan ini didirikan tahun 1883 yang sumber hukum materialnya adalah Undang-Undang Prancis. 4, peradilan milli, yaitu peradilan agama-agama di luar Islam. Sumber hukum material yang digunakan peradilan ini adalah ajaran-ajaran agama di luar Islam. 5, peradilan konsuli, peradilan negara-negara asing. Peradilan di lingkungan peradilan konsuli ini berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara masing-masing. Hukum dan peradilan Islam masa Tanzimat. Pada masa Sultan Abdul Al-Majid 1839 sampai 1861 lahirlah
kedua regulasi yang disiapkan untuk memperkuat hukum yang sudah ada sebelumnya. Regulasi tersebut yaitu Hati Syarif Gulhane atau Piagam Gulhane dan Hati Guhayon. Piagam Gulhane bertujuan untuk menegakkan kembali peraturan perundang-undangan dengan menekankan persamaan hak antara muslim dengan non-muslim. Adapun yang kedua yaitu Hukum Humayun. Piagam desain untuk memperkuat Piagam Gulhane. Di samping itu, piagam ini lebih memperluas jangkauan pemberian jaminan kesamaan hak bagi kalangan non-muslim dan bagi warga asing yang didasarkan ideologi kemanusiaan. Kodifikasi undang-undang. Kodifikasi undang-undang diawali dengan dibentuknya kepanitiaan yang beranggotakan 7 orang ulama yang diketuai oleh Ahmad Judat Pasha. Kepanitiaan tersebut dapat melahirkan kodifikasi undang-undang perdata yang disebut dengan Majalah Al-Hakam Al-Adliyat. Kodifikasi undang-undang perdata yang disebut dengan Majalah Al-Hakam Al-Adliyah. Kitab undang-undang tersebut terdiri atas bagian muqaddimah, 16 kitab dan 1651 pasal. Isi yang tertuang dalam muqaddimah itu sendiri terdiri atas 100 pasal yang memuat tentang prinsip-prinsip umum. Sedangkan isi yang termaktub di dalam ke-16 kitab tersebut adalah Al-Ba'i, Ijarah, Kafalah, Ron, Amanah, Hibah, Syirkah, Wakalah, Sul, Ibrah, Hawalah, Suf'ah, Hukum acara, Pembuktian, Gugatan, Peradilan, Pengakuan bukti, dan Sumpah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.